want to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down to find one. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. You can do better. Let me show you what a good time looks like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Guru. Bagaimana kabarnya? Baik. Oh, alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ananda Fauzia, silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nanda. Sama-sama Ibu. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Jadi yang hadir silakan angkat tangannya. Ayu, Hadir. Ananda Fauzia, Hadir Bu. Indarwati, Hadir Bu. Nurmaya, Hadir. Lisa. Tak ada Bu. Kenapa Lisa tidak hadir? Sakit Bu. Sakit ya. Ibu berharap kita bisa mendoakan Lisa semoga cepat sembuh dan diangkat segala penyakitnya. Amin. Amin. Yuda Nugroho, Hadir. Ramadan, Hadir. Fadli, Hadir. dan terakhir Ziad. Ya, Hadir Bu. oke, Ziad hadir. Ibu hanya ingin mengingatkan nikmat kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kita agar disyukuri karena kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan Ibu harap mohon posisi duduknya diperbaiki terlebih dahulu. Baik Bu. Oke, terima kasih. Adapun pada hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data berkelompok dengan tujuan sebagai berikut ya. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Yang kedua, menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam bentuk distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Dan yang terakhir adalah menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat tercapai dengan baik. Nah, anak-anak ada yang masih ingat tentang ukuran pemusatan data tunggal? Oh ya, betul sekali jawabannya. Jadi ukuran pemusatan data tunggal yang kalian pelajari pada kelas 8 itu seperti modus, median, dan mean. Nah, anak-anak, ukuran pemusatan data adalah sesuatu yang harus kita buat dalam analisis statistika deskriptif yang secara umum itu adalah gambaran tentang dataan, median, dan modus. Nah, kalian juga harus memperhatikan manfaat-manfaat mempelajari ukuran dan pemusatan data berkelompok. Yang pertama itu kalian dapat membandingkan
sebuah populasi atau contoh. Dan yang kedua, kalian dapat terbantu dalam mendeskripsikan ukuran-ukuran dari pemusatan data berkelompok secara lebih numerik. Nah, misalnya ibu beri contoh, Indah mau mengetahui nilai ujian Ananda Fauzia. Nah, itu dapat diketahui dengan mempelajari ukuran pemusatan data berkelompok. Yang tentu saja kalian harus mengetahui nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, dengan semua contoh yang ibu berikan dan manfaat-manfaat yang telah ibu jelaskan, ibu harap kalian dapat mempelajari materi ini dengan baik dan cermat. Ibu akan mulai dengan menayangkan bahan media pembelajaran kita berupa PowerPoint ya. You can do better, I dare you to be wilder. Baiklah anak-anak, ibu akan menayangkan bahan ajar yang telah ibu buat tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Pada hari ini, submateri yang akan kita pelajari adalah ukuran pemusatan data. Dengan kompetensi dasar, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Berikut ini, Ibu akan menayangkan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai ketika telah mempelajari materi pada hari ini. Jadi, Ibu harap kalian memahami apa yang akan Ibu sampaikan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang telah Ibu sebutkan sebelumnya. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang ada dalam tujuan pembelajaran ini. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Siap, Ibu. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Jadi, anak-anak, ukuran pemusatan data berkelompok merupakan salah satu pengukuran data dalam statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara menyusun data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan berdasarkan data yang ada pada bagian keseluruhan tadi. Yang termasuk dalam ukuran pemusatan data itu adalah rataan atau median, dan modus. Kemudian kita akan masuk pada bagian masalah 1, di mana Ibu akan memberikan kalian sebuah masalah yang akan kalian selesaikan nantinya setelah mempelajari materi-materi ini. Masalah yang pertama adalah data yang disajikan dalam distribusi frekuensi berikut merupakan data usia 50 orang terkaya di Indonesia. Jadi semua orang kaya di Indonesia dikumpulkan dan didata sehingga diperoleh data-data sebagai berikut. Yang pertama itu data dari umur 30 sampai 34 dengan frekuensi atau jumlah orang pada usia tersebut adalah 5 orang. Dan yang kedua 35 sampai 39 dengan frekuensi 10. Yang ketiga 40 sampai 44 dengan frekuensi 7. Dan yang keempat umur 45 sampai 49 dengan frekuensi 20. Dan yang terakhir atau yang kelima usia
50 sampai 54 dengan frekuensi 8 orang. Jadi dia disajikan dalam bentuk tabel distribusi yang seperti ini. Jadi Ibu harap kalian bisa menuliskan terlebih dahulu masalah ini. Cukup tabelnya saja. Ibu beri waktu 3 menit ya. Silakan dicatat. Ibu. Oke. Nanti kita akan masuk ke submateri mean atau rataan. Jadi kalian tulis dulu ini. Kemudian kita lanjutkan materi kita ke mean. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan anak-anak. Oke, sudah semua? Sudah, Ibu. Nah, oke, kita lanjut ke mean ya. Mean atau rataan. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data sama banyaknya data. Membagi. Kemudian, rata-rata data tunggal didapatkan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data yang telah diketahui. Jika XI adalah titik tengah kelas KI dan FI adalah frekuensi kelas KI dan banyaknya kelas adalah K, maka rata-rata data kelompok dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus dari rataan. Ibu ingin bertanya, ini lambang apa? Sigma, Ibu. Iya, betul sekali, Mida. Mari kita tepuk tangan untuk Mida. Jadi itu adalah lambang sigma atau total. Jika Ibu jabarkan, rumus ini berarti rataan atau X bar sama dengan sigma XI dikali FI dengan nilai I dari 1 sampai dengan nilai I sama dengan K per sigma FI dengan nilai I sama dengan 1 sampai dengan nilai I sama dengan K. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, dengan menggunakan masalah satu tadi, kita dapat menyelesaikan atau mencari mean atau rataan dari nilai yang telah diketahui tadi. Yang pertama harus kita lakukan adalah dengan menambahkan kolom untuk mencari nilai XI dikali FI. Sebelumnya kita harus mencari dulu terlebih dahulu nilai XI atau titik tengahnya dengan cara mencari batas-batas kelas. Cara mencari batas kelas yaitu yang pertama batas kelas bawah dengan mengurangkan nilai batas kelas dengan 0,5 sehingga diperoleh 30 dikurang 30 dikurang 0,5 berapa anak-anak? Ada yang tahu? Yap, betul sekali, 29,5. Kemudian, untuk batas atas, kita menentukannya dengan cara menambahkan 0,5. Sehingga diperoleh 34 ditambah 0,5 sama dengan 34,5.
Begitu seterusnya hingga kelas-kelas selanjutnya. Untuk mencari nilai tengah, titik tengah, kita menambahkan 29,5 ditambah dengan 34,5. Ayo berapa? Hasilnya adalah 64. 64 kita bagi 2 menjadi 32. Nah, 32 inilah yang merupakan nilai titik tengah dari kelas pertama. Oke, sehingga dapat kita peroleh nilai XI dikali FI dari kelas pertama adalah 32 dikali dengan 5. Ya, sama dengan 160. Nah, seperti itu cara mencari nilai XI dikali FI. Sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Oke. Begitu seterusnya hingga kelas-kelas berikutnya, kelas 2, kelas 3, kelas keempat, kelas kelima, dicari dengan cara yang sama. Sehingga dapat kita peroleh nilai atau total atau sigma dari XI dikali FI adalah 2180. Dengan menggunakan rumus yang tadi, rumus meannya, kita dapat memperoleh nilai mean dari data tersebut adalah 2180 dibagi 50 sama dengan 43,6. Ini merupakan nilai rata-rata atau mean dari data masalah 1. Ibu harap kalian semua dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan ya. Oke. Apa ada pertanyaan? Oke, kita lanjut pada pembahasan median. Nah, bergelombang. Oke, median. Median adalah nilai data tengah atau dari sekelompok data dibagi menjadi 2 bagian yang sama dan pembaginya disebut dengan median. Median adalah nilai data yang terletak di titik tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyak. Adapun untuk menentukan nilai median dapat dilakukan dengan cara yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penyusunan data berdasarkan urutan data dimulai dari data terkecil sampai data terbesar. Lalu tentukan mediannya sesuai dengan jumlah data baik ganjil atau genap. Untuk sekumpulan data yang berjumlah ganjil, maka nilai mediannya merupakan data yang paling tengah. Dan untuk sekumpulan data yang berjumlah genap, maka mediannya adalah 2 data tengah dibagi 2. Adapun rumus untuk menentukan median data berkelompok adalah sebagai berikut. Median sama dengan batas bawah kelas median ditambah panjang kelas dalam kurung dikali 1/2 kali N kurang frekuensi median per frekuensi kumulatif kelas median. Jadi sebelum kita mencari nilai median, kita harus mencari terlebih dahulu di mana letak kelas median dari data tersebut.
Untuk ini Ibu jelaskan secara langsung saja apa arti-arti dari lambang ini. Ini artinya batas kelas median, ini artinya panjang kelas. Ini merupakan banyaknya frekuensi. Ini frekuensi kelas median, dan yang terakhir adalah frekuensi kumulatif kelas median. Jadi kalian harus mencari terlebih dahulu kelas median, kemudian nilai-nilai yang akan kita gunakan untuk menentukan median. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke. Oke anak-anak, kita akan mencari penyelesaian median pada masalah 1 tadi. Tadi kan telah diketahui dari pencarian nilai rataannya terdapat kelas, frekuensi, kolom batas kelas, kolom batas bawah, dan yang selanjutnya harus kita cari atau kita tentukan adalah nilai panjang kelas, frekuensi sebelum kelas, dan nilai dan kelas median dari data tersebut. Untuk mencari kelas median, kita harus menggunakan rumus 1/2 dikali N, di mana N adalah banyaknya frekuensi. Banyaknya frekuensi tadi telah diketahui sama dengan 50. Sehingga 1/2 dikali 50 sama dengan 25. Oke, sekarang kita harus mencari nilai frekuensi kumulatif dari frekuensi kumulatif dari masing-masing kelas. Di sini kan nilai 5 ditambah 10 sama dengan 15. Oke, 15 ditambah 7 sama dengan 22. 22 ditambah 40 sama dengan 42. Dan 42 ditambah 8 sama dengan 50. Perhatikan. Tadi nilai kelas median terletak pada nilai ke-25. Setelah kita mencari frekuensi kumulatif, ternyata diperoleh nilai 25 ini terletak pada kelas keempat, yaitu kisaran angka 42. Sehingga dapat diperoleh kelas median adalah kelas keempat dengan nilai 45 sampai 49. Setelah itu, kita tinggal mencari panjang kelas. Cara mencari panjang kelas yaitu dengan menghitung jarak antara batas-batas kelas. 30, kita mulai dari 45. Kelas mediannya kan tadi kelas keempat, sehingga panjang kelas 45, 46, 47, 48, dan yang terakhir 49. Panjang kelasnya merupakan 5, sama dengan 5. Sehingga dapat kita ketahui nilai P-nya nanti adalah 5. Setelah mencari panjang kelas, kita harus mencari nilai frekuensi kumulatif dari masing-masing kelas. Dengan cara 5 ditambah 0 sama dengan 5. 5 tambah 10 sama dengan 15. 15 ditambah 7 sama dengan 22.
Dan 20 ditambah 22 sama dengan 42. Itu merupakan frekuensi tiap-tiap kelas. Dengan menggunakan nilai-nilai yang telah diketahui, maka kita dapat memperoleh nilai mediannya adalah, perhatikan kembali bahwa kelas median terletak pada kelas keempat. Rumusnya tadi 44, yaitu batas bawah. Ini merupakan nilai median ya. Mediannya sama dengan 44,5 ditambah 5 atau nilai panjang kelas dikali 1/2 kali 50 dikurang nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas adalah 22 per frekuensi kelas yaitu 20. Nah, dapat kita peroleh 44,5 ditambah 5 sama dengan 49,5. Ditambah dikali, maksud saya dikali 0,15. Nah, maaf, tadi ini sebenarnya 44,5 ditambah 5 kali 0,15. Sehingga dapat diperoleh nilai mediannya adalah 45,20. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ke persoalan. Nah, ini tadi ya. Dengan melihat tabel di atas dapat diperoleh 1/2n sama dengan 1/250 sama dengan 25. Ini mencari mencari kelas median. Sehingga median akan terletak di data urutan ke-25 dan ke-26. Kedua data ini terletak di kelas keempat, yaitu 45 sampai 49, yang selanjutnya disebut kelas median. Cara menentukan median data berkelompok adalah sebagai berikut. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kita masuk ke contoh, kita masuk ke pembahasan modus. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita tentang modus. Nah, modus digunakan untuk gejala yang sering terjadi atau yang sering muncul dalam kumpulan beberapa data. Modus disimbolkan dengan huruf MO. Nah, sebelumnya kan untuk median disimbolkan dengan ME, sedangkan modus disimbolkan dengan huruf MO. Modus dalam data kuantitatif ditentukan dengan melihat frekuensi tertinggi. Untuk menentukan modus data berkelompok, kelas modus harus ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, modus data berkelompok dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Modus sama dengan batas bawah kelas modus ditambah panjang kelas dikali dalam kurung frekuensi
selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi D1 itu sebelum dan D2 itu sesudah. Oke, sampai sini dipahami anak-anak? Oke, baik. Ibu lanjut. Nah, ini merupakan penyelesaian modus dari masalah satu yang telah Ibu berikan tadi. Dengan menggunakan tabel sebelumnya, kita tinggal menambahkan dua kolom saja, yaitu kolom selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya atau D2. Kita lihat terlebih dahulu frekuensi tertinggi dari data yang telah diketahui. Nah, di situ frekuensi tertinggi itu terletak pada kelas keempat, yaitu kelas dengan nilai 45 sampai 49. Cara mencari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya itu sangat gampang, sangat mudah, dan hanya dengan mengurangkan kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ibu beri contoh di sini 0 di sini 0, kemudian 10 dikurang 5 sama dengan 5, 7 dikurang 10 sama dengan negatif 3. Di sini nilai positif dan negatif tidak diberlakukan sehingga dapat diperoleh 7 dikurang 10 sama dengan negatif 3 sama dengan 3, 20 dikurang 7 sama dengan 13, dan 8 dikurang 20 sama dengan 12. Begitupun sebaliknya dengan nilai D2. Hanya saja dia mengurangkan kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contohnya pada kelas pertama, 5 dikurang 10, 5. 10 dikurang 7, 3. 7 dikurang 20, 13. Dan 20 dikurang 12, 20 dikurang 8 sama dengan 12. Dan untuk kelas terakhir adalah 0. Kita telah mengetahui bahwa kelas keempat merupakan kelas modus dengan frekuensi 20. Nah, cara menentukan modus data berkelompok dari data yang telah diketahui ini tinggal dimasukkan dengan menggunakan rumus yang sebelumnya yang tadi Ibu telah jelaskan, yaitu nilai modus sama dengan kelas bawah modus ini 44,5 ditambah panjang kelas modus ini 5 dikali 13 per 13 ditambah 12. 13 tadi adalah D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan 12 adalah D2 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sehingga dapat kita peroleh nilai modusnya adalah 47,1. Jadi dari masalah satu tadi nilai modusnya adalah 47,1. Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kita lanjut
sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Udah. Bagaimana cara mencari ukuran pemusatan data kelompok dan menggunakan histogram? Itu sama saja. Kan hanya beda dalam penyajian. Kalau tabel distribusi frekuensi secara langsung telah diketahui data dan frekuensinya. Nah, kalau histogram kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi tabel distribusi frekuensi. Setelah itu kita olah kembali dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi sama saja, hanya tinggal mengubah histogram menjadi tabel distribusi frekuensi. Untuk sumber-sumber yang Ibu gunakan bisa dilihat ya di PowerPoint, buku guru matematika kelas 12 dan siswa matematika kelas 12. Kalian juga bisa mencari di internet. Oke, kita akan lanjut ke pembagian kelompok. Itu tadi yang bisa Ibu jelaskan tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dengan cara menghitung dari 1 sampai 5. Dimulai dari kanan ya, dimulai dari Yuda. Oke, sudah selesai pembagian kelompoknya. Jadi tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan membagikan LKPD pada kalian untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, ini waktu pengerjaannya 20 menit. Jadi Ibu harap kalian mempergunakan waktunya dengan baik dan juga kalian bisa mencari referensi pada buku paket tentang materi ukuran pemusatan data berkelompok secara lebih lengkap, dan juga kalian bisa bertanya kepada ibu jika ada hal yang tidak kalian pahami. Ibu bagikan ya. Oke, sekarang masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Kelompok 1 silakan dimulai. Nanti yang kelompok yang lain akan membahas atau bertanya tentang hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Secara berurutan nanti tampilnya. Ada yang bisa menarik kesimpulan tentang materi kita pada hari ini, yaitu ukuran pemusatan data berkelompok? Nggak ada, Bu. Masa tidak ada? Oke, silakan Anda Fauzia. Beri aplaus kepada Anda Fauzia. Nah, jadi anak-anak, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan memberikan tugas individu kepada kalian. Jadi nanti kalian mengumpulkannya minggu depan sebagai bahan Ibu untuk penilaian individu kalian. Baiklah, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari besok atau pertemuan selanjutnya yaitu pencacahan. Jadi, Ibu harap kalian dapat mempelajari materi pencacahan untuk referensi kalian pada pembelajaran berikutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Sekarang yang pimpin doa Nurmaya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.